Tugas di Surabaya. Mari kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kebenaran akan diserahkan kepada Ustaz Muhammad Munadi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nyuwun pangapunten kula dangu mboten mriki. Bukan berarti saya nggak ngaji Bapak Ibu ya. Saya ngaji setiap hari, insyaallah ya. Saya usahakan setiap hari ngaji. Maka terima kasih Bapak Ibu yang istiqomah di pengajian Ahad pagi ini. Sejak kami berdirikan nggak tahu tahun berapa, 2003 22 nggih, Bu Mariati apa. Ngantosan niki alhamdulillah Bapak Ibu tetap istiqomah. Sebelum Belimbing ini ada kajian-kajian di Ar-Rahmah, inilah yang pertama kali kami adakan pengajian. Nggak tahu jenengan sudah generasi yang keberapa, tapi yang istiqomah yang depan dua ini, Bukun sama Bu Mariati, ya itu orang yang kelihatan istiqomahnya tuh sampun sepuh nih Bapak Ibu kelihatan. Dan jenengan yang masih muda kelihatan istiqomah goroh jenengan. Lahirnya tahun 2003 bos ngaji ning Ar-Rahmah. Bapak Ibu bahagia. Hari ini Pak Abdurrahim Said ada tugas BIMTEK, bimbingan teknis petugas haji, karena insya Allah beliau akan menjadi petugas haji tahun ini ya. Ya sudah waktunya Pak Rohim. Kalau Pak Rohim dina umroh, dina haji itu biasa karena petugas Bapak Ibu ya. Jangan nggak sakit ke dina umroh nggak sakit. Syaratnya satu, pemain Mekah. Pemain Belimbing angel Bapak Ibu ya. Ngapunten, saya masih sarungan. Tapi takmir itu mengharapkan jamaahnya itu jangan sarungan. Kenapa? Sarung itu mboten-mboten kesae, betul Pak nggih. Yang kan kesae kan enggak ngesak duit. Akhirnya enggak memasukkan amal. Alasannya sarungan Pak enggak gosang. Itu. Nah, kemudian cari ibu kan sudah digimbol. Ya, bersabung gimbal Bu nggih. Dulu ibu-ibu itu nesepuh itu gimbal. Gimbal itu menyimpan uang di lipatan seweknya, itu namanya gimbal ya, atau sarung. Kalau ibu-ibu mesti kemana-mana kan bawa tas itu ya. Saya tahu fungsinya Pak, tas bagi ibu-ibu Pak, satu tempatnya make up nih, dua ngadai jajan nih, ono jajan nih gitu. Fungsinya dua. Makanya ibu kemana-mana kan bawa tas. Juga bawa uang Bu ya. Iya, uangnya 152.000. Berapa yang dimasukkan ke amal? 2.000. Jangan pun hafal Bu. Yang 50.000 bukan yang 2.000 Pak. Itu keliru ya. Keliru. Jajane diporonge keliru. 50.000 kan rupane meh padha nggih. Rada abu-abu nggih.
rupane mek padha, terus sing mlebokno pas ngantuk karena poso. Ngerokok iku kaya 2000 lebokno. Bahasan kate belum, aku mono 50.000 kok kari 2000. Ya Allah, keliru ya Allah amal saya tadi. Akhirnya balik nang Pak Ahmad Pak Jafar keliru amalku Pak Jafar ijol. Mboten niku ngoten mentolo saya sebenarnya. Niki guyon Bapak Ibu kajengin jenengan mboten turu nggih. Karena doane wong turu kali doane wong ngaji kan padha nggih. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Leres nggih. Apalagi sing lungguh nggih dhewe lah saya nggih wis tepat nggih. Ustadz ceramah jangan langsung ke Sidratul Muntaha. Bila topik walidaya atau salam produksi Kiumas. Tetapi baru dari Fatimah, itu Masjid Fatimah langsung ke sini mau pulang nggak nutut, makanya saya pakai sarung karena masih tadi baru di di Fatimah sampai Suruk. Kemudian ngomong-ngomong bahas apa itu? Alhamdulillah Masjid Fatimah itu sebelah utaranya itu kan masih ada tanah kosong ya. Masjid tanah kosong agak luas. Pemiliknya itu mewakafkan ke Masjid Fatimah. Alhamdulillah. Tapi tidak semuanya Bapak Ibu. Yang diwakafkan sekitar 380 meter persegi. 10 kali 38 gimana? Terus nggih. 380 meter persegi. Alhamdulillah Bapak Ibu. Karena mungkin alhamdulillah nggih, kami itu hampir sering menangani orang-orang wakaf itu ya. Kemarin sama Pak Jafar baru selesai membeli tanah hampir sama. Pinten Pak Jafar? Meh 300 Pak Jafar nggih. Nah, untuk pengembangan SD Muhammadiyah 3. Nyuwun doa restu Bapak Ibu, kami juga masih ditawari tanah di Araya, pinggir jalan raya, miliknya orang kaya raya, karena rumahnya di daerah Malang Raya, jadi raya kafe ya. Itu strategis sekali. Nanti jenengan kalau ke enggak situ, karena direkam nih Bapak Ibu. Nanti nggak apa-apa wes. Nanti jenengan kalau di rumah makan KDS ke Lot Persa gitu. KDS itu ada jalan ke kanan, nggih. Ya itu mau ke kampung Bu, Bapak ke jalan ke kanan itu. Masuk kampung ya, ada portal. Nah sebelah kirinya itu kan ada tanah kosong ya. Itu tanahnya orang Bapak Ibu. Jenengan kok serius sih? Tempat untuk jualan. Ya itu tanahnya yang saya maksud itu. Seluas 915 meter persegi. Doakan nanti kita punya masjid Mekah di pinggir jalan itu. Oke, pokoknya deal langsung buat pondasi. Itu peletakan batu pertama dan terakhir. Gak diteruskan. Insya Allah ngaten ya, minta doa restunya. Nah, ngaten Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu pun dipilih nggih. Ngaji kalau mboten sadang-dangu nggih. Paling mboten ngantos 2 jam mboten sadang-dangu. 2 jam kok enggak dangu-dangu sih Pak Mbah. Ngaji ini penting Bapak Ibu ya. Karena gini, dulu di zaman Nabi itu ada seorang sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat nomor 1 ya di zaman Nabi. Makanya termasuk khalifah nomor 1. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus sahabat Abu Bakar ini bertemu dengan sahabat yang lainnya. Kemudian ditanya, "Wahai sahabatku, bagaimana kabarnya?" Kan biasa nggih nek kepanggih niku langsung tanglet kabaripun niku kan biasa nggih. Pripun kabaripun Bu, pripun kabari Pak, kan ngoten nggih. Terus biasanya alhamdulillah sehat, ngoten nggih. Pak Bambang pripun, alhamdulillah sehat. Nah, terus seneng terus ngobrol-ngobrol, tak ceritani yo. Gua mau diterusaken biasanya teng pundi-pundi niku. Terus Abu Bakar niku tanglet, "Gimana kabarnya?" Niku kok yang disampaikan tidak seperti yang dibayangkan Abu Bakar Siddiq. Sahabat tadi itu bilang gini, "Ya Abu Bakar, saya saat ini hari ini menjadi orang yang munafik."
Ya, menjadi orang yang munafik. Kaget ini sahabat senior, sahabat yang baik. Ya, kenapa kok jawabannya seperti itu? Terus Abu Bakar itu bertanya gini, ya Abu, ya sahabatku, kenapa kamu kok menjawab seperti itu? Atau gini, ojo ngomong ngono kok, jangan bicara seperti itu. Terus Abu Bakar bertanya, kenapa kamu menjawab seperti itu? Gimana nggak saya munafik ya Abu Bakar? Kalau saya itu pas ngaji di depannya Nabi, Nabi itu cerita tentang surga, tentang neraka. Keyakinan saya itu begitu kuat. Surga neraka seolah-olah sudah di depan mata saya. Ya, saking yakinnya, mantapnya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi ya Abu Bakar, ketika saya pulang ya, ke rumah, ketemu keluarga, ketemu anak istri, sudah aktif di pekerjaan, apa yang saya dapatkan, apa yang saya peroleh di depan Nabi itu lupa, ya, lupa. Karena sudah sibuk dengan urusan keluarga, dengan urusan pekerjaan, itu menjadi lupa. Ketika jawab begitu, Abu Bakar ngendika ngeten, nek ngono padha mbek aku. Kalau begitu sama dengan saya juga begitu itu. Jadi kan ngoten lho iki. Wow. Nek ngaji itu kata si mantuk-mantuk paham ya, kayak wong soleh-solihah. Mulih Bapak Ibu, jenengan ketemu korah-korahan, ketemu mbah-mbahan ya. Ketemu keluarga, ketemu pekerjaan kan sudah berubah. Kok gak kaya zamannya aku ngaji mau ya, ning Arohama mau ya. Sudah berubah kan. Nah, kemudian dua sahabat ini bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah. Terus si sahabat tadi cerita, saya kok menjadi orang munafik ya Nabi. Kenapa? Kalau saya di depan Nabi itu seperti ini, tapi kalau sudah pulang menjadi orang seperti ini. Nabi kemudian mengatakan begini, masa-masa, segala sesuatu itu ada waktunya sendiri-sendiri. Ya, ada masanya sendiri-sendiri. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk pekerjaan, ada waktu untuk ini. Maka jika kamu tetap istiqomah seperti kamu di depan saya tadi, ya, maka malaikat akan turun ke bumi dan akan menjabat tanganmu selamat kamu menjadi orang yang hebat. Kata Bapak Ibu, itu pentingnya. Saya tanya Bapak Ibu, sahabat Nabi tadi ketika di depan Nabi sampai di rumah itu berapa lama? Ada 2 bulan, Bu? Ada 2 jam ya, sekitar 2 jam lah. Dalam waktu yang singkat itu sudah mengubah hati orang yang tadinya seperti itu di depan Nabi, ketika pulang sudah berubah. Inilah yang saya sampaikan, pentingnya ngaji. Lah kalau orang dalam waktu singkat saja sudah hatinya berubah, apalagi sudah 2 bulan nggak pernah ngaji. Lalu bagaimana hatinya? Makanya kemudian Nabi itu sering mengamalkan doa ini, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya di atas agamamu. Itu supaya kita bisa istiqomah di atas agamanya Allah. Nah, supaya tetap istiqomah, kalau kita sering-sering menjaga hati dengan hadir ke pengajian seperti pagi hari ini. Sekali lagi jenengan ampun malik dan kulo tok kamu nggak tahu teko. Insya Allah saya ngaji, Insya Allah saya ngaji. Untuk menjaga hati tadi, untuk menjaga hati tadi. Itu pentingnya ngaji Bapak Ibu. Saya sampaikan supaya Bapak Ibu ini tetap istiqomah di pengajian Ahad Pagi Arohama ini. Ngoten nggih. Nah, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat, panjang umur, diberi rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang soleh dan solihah, ahli ibadah, ahli istiqomah, insya Allah semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu bahagia. Nah, sekarang ke tema ya. Ngapunten ini saya sampaikan, rumahku surgaku. Bahasa agamanya itu baiti jannati, rumah
surgaku. Mengapa ini saya sampaikan? Saya membaca tulisan Bapak Ibu. Insyaallah Pak Jafar membaca di materi kultum Ramadan yang di-share di grup Tarjih itu Pak Jafar ya. Itu hari yang ke-9 insyaallah. Itu muncul materi gini, tulisan gini Bapak Ibu. Menurut Badan Statistik Nasional ya, Kependudukan Nasional, ternyata penduduk Indonesia ini, saya tanya dulu Bapak, jumlahnya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak ya. Kok jenengan kerja Bu makin banyak Bu? Dalane macet terus Pak, tambah macet terus gitu. Itu menunjukkan bahwa penduduknya makin banyak ya. Nembetan kita tes Bu, jangan enjing teng pasar kan akeh nggih. Penduduknya akeh Pak. Nah, sekarang yang kedua. Penduduk Indonesia yang makin banyak ini logikanya jumlah orang yang menikah setiap tahun itu makin banyak atau makin sedikit? Seharusnya makin banyak kan, karena penduduknya makin banyak. Ternyata tidak Bapak Ibu. Penduduk yang makin banyak itu orang yang menikah di Indonesia itu jumlahnya makin sedikit, makin turun. Bahkan penurunannya tuh sampai 2 juta. Kan akeh. Banyak itu. Terus saya merenungkan gini, membandingkan begini dengan negara-negara yang katanya maju, lebih makmur, ternyata juga problemnya sama, penduduknya nggak mau menikah. Ya, penduduknya nggak mau menikah. Padahal bapak-bapak ini kalau menikah ditanya, gimana Pak menikahnya? Ketun Pak Bambang. Lu kok ketun? Oh kan disik-disik. Itu ketunnya ngoten. Berarti nggak enak Bapak menikah. Kok nggak enak? Nggak enak, enak. Katanya, nah itu iming-iming yang belum menikah. Kenapa kok nggak mau menikah? Nah, itu yang jadi masalah berarti. Sehingga Singapura, terus negara-negara yang maju, penduduknya makin sedikit itu sampai membuat peraturan pemerintah begini. Barang siapa yang warganya menikah, biaya pernikahan ditanggung negara. Ya, kalau punya anak, anaknya ditanggung, biaya kelahirannya sampai biaya sekolahnya ditanggung negara. Ini kok mboten purun dua-dua anak. Ya, buatan dua purun menikah. Terus ada apa dengan pernikahan itu? Ya, ada apa dengan pernikahan? Termasuk kenapa kok itu tren itu ke Indonesia? Kenapa kok tidak mau menikah? Nah, kalau nanti rumah tangga itu seperti tulisan ini, rumahku adalah surgaku, maka saya yakin orang itu tidak berat untuk menikah, tapi senang menikah, karena yang dibayangkan rumah tangganya itu bagaikan surga. Surga itu membahagiakan atau menyengsarakan Bu? Membahagiakan, menyenangkan, tidak menakutkan, tidak ngelak-ngelak itu bisa dipikir posok-posok mikir apa-apa berbatat guyon Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bahagia. Yang sekarang data yang kedua, yang menikah itu makin sedikit, justru yang bercerai itu makin banyak. Nah, kan aneh, sing nikah kari titik, sing pegatan tambah akeh. Ternyata jumlah yang pegatan lebih banyak daripada yang menikah. Bagaimana yang tidak menikah turun menjadi 2 juta, turun 2 juta. Justru yang menikah itu naik menjadi 5 juta Bapak Ibu. Ya Allah, ada apa dengan rumah tangga? Ya kan ngoten nggih. Ada apa dengan rumah tangga itu? Makanya ini pentingnya kita ngaji bagaimana bisa menciptakan rumah tangga yang bagaikan surga. Nah, tujuannya ngoten gitu nggih. Kenapa Bapak mengangkat ini? Ini penting. Bukan gini Bapak Ibu. Kalau rumah tangga itu
ya semuanya mesti ada masalah kan ya, bukan mesti ada masalah. Tapi kan bukan, sekarang jangan fokus kepada masalahnya. Jangan menganggap masalah saya berat, masalah saya besar. Jangan mengatakan gitu. Saya punya Tuhan yang maha besar, yang akan memberikan solusi menyelesaikan masalah itu. Harus yakin seperti itu. Jangan berpikir masalah saya besar, tapi berpikirlah saya punya Allah yang maha besar, yang nanti akan membantu semua permasalahan yang saya hadapi dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu masalah yang besar jika Allah sudah memberikan pertolongan. Tidak ada sesuatu yang sulit dalam hidup ini jika Allah sudah memberikan pertolongan. Harus yakin seperti itu. Ya, harus yakin seperti itu. Bapak Ibu. Nah, sekarang yang berikutnya. Tipe rumah itu macam-macam, Bapak Ibu. Bukan maksud saya tipe sebelum ke tipe ya. Kalau jenengan membaca tulisan rumah surga itu yang ada di benak Bapak Ibu itu rumah yang berupa bangunan fisik rumah itu atau suasana kehidupan dalam rumah itu. Nah, sepakat ya, ya. Tapi anehnya Bapak Ibu, orang itu sekarang saya tanya, lebih sibuk membangun rumah secara fisik atau lebih sibuk membangun suasana rumah itu? Sibuk membangun fisik rumahnya. Apa meneh katerio ya Bapak Ibu. Kalau ngertos nawang bakul cat niku teng Kalisari niku. Nek katene pos riyo ya Bapak Ibu, ya Allah, lo waris cat Ibu. Jeneng rezeki bakul cat nggih. Do ngecat omah nggih. Kursi si api ya diganti kursi ini. Nek kursi ini pun api biasanya lawangnya dibuka terus Bapak Ibu ya. Enggak ada orang liwat ya hampir nang omahku mosok riyo juga mampir, padahal kursi ini anyar. Cete anyar, langsung pakai dibuka. Kak mampir nang omahku terus selfie. Alhamdulillah cat anyar. Selfie dan kursi, alhamdulillah kursi anyar. Niku wong penduduk lorok itu mereka Bapak. Nah, Bapak Ibu bahagia, sibuk ke situ yang terjadi itu. Tidak sibuk bagaimana menciptakan suasana rumah tangga yang bagaikan surga. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya. Tipe rumah itu bukan saya maksudkan tipe rumah tipe 21 versus tipe 2 rumah 1 Pak. Itu perumahan masa depan gitu. Kalau tipe 21 itu panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, itu perumahan masa depan ya. Kemudian bukan tipe besar kecilnya ukuran rumah, bukan. Ada suasana rumah itu, ada satu yang suasana rumah itu bagaikan di hotel. Nah, depan itu ada hotel ya Bapak ya. Depan itu ada hotel. Hotel itu tempatnya apa Bapak Ibu? Tempat ayo apa? Nanti hotel. Kalau sering hotel Pergo, berso hotel Pergo, Empire Toko, ngiyup. Hotel itu tempat menginap, ya kan? Tempat pesta, tempat makan, ya, tempat bersenang-senang, itu hotel. Kalau hidup di rumah itu hanya mengutamakan tempat tidur yang bagus, makan yang enak, bersenang-senang dilengkapi dengan ruang studio, disempati dengan ruang olahraga, nonton kolam renangi, sekedar itu, tidak ada suasana yang terdengar orang yang ngaji di dalam rumah. Tidak ada orang yang bangun pagi untuk sholat tahajud. Tidak ada orang yang membaca zikir di dalam rumah itu. Berarti tipe rumah itu adalah bagaikan hotel. Hanya sekedar untuk tidur, untuk senang-senang, tapi tidak ada aktivitas ibadah dalam rumah itu. Saya tanya Bapak Ibu, jangan nginep di hotel, gitu. Hotel konvensional, gitu, umum. Gitu. Di hotel itu ada Al-Quran? Enggak ada. Ada sajadah? Enggak ada.
nggak ada. Ada yang jamaah ibu-ibu kemudian ayo terawih di hotel sana, gitu ada? Nggak ada. Ya, nggak ada. Terus yang kedua, ada tipe rumah yang seperti pasar. Biasa pasar nih. Pasar itu apa? Tempat transaksi jual beli. Laras nih. Itu pasar. Ada transaksi jual beli. Artinya apa? Rumah yang bagaikan pasar itu rumah yang suasananya hanya mencari hak dan kewajiban, jauh dari sifat-sifat sosial kasih sayang, sehingga nanti yang tercermin, yang terlihat itu adalah contohnya ngeten Bu nggih. Ibu nanti ngendika ngeten, iki piring mulai mau mosok nggak ono sing ngorai. Nggih Bu nggih. Padahal piringnya nama setunggal nih. Terus anaknya nyaut, "Ma, itu tutup piringku loh, Ma." Anak satunya juga bilang, "Itu juga bukan piring saya loh, Ma." Bapak yo ngomong, "Aku yo kalau, Ma." Pokok kucing gue piring ini ya. Kenapa hanya masalah piring satu saja kok sampai berdebat seperti itu? Seandainya itu dicuci oleh bapaknya, iku ngono ya piringi anakku, kan ngoten nggih? Iku ngono ya piringi bojoku. Seandainya anak tadi yang mencuci, iku mungkin piringi mbakku, masku, bapakku, ibuku. Apa sih ruginya hanya mencucikan? Kalau sifatnya itu bukan milik saya. Lha apa aku ngorai ku ditunggonku kok enak ngramelo gawe kon ngorai. Berarti itulah rumah tangga yang bagaikan pasar, yang transaksional, yang ada hanya untung ruginya. Apa untungku nek ngorai, apa rugiku? Aku ya rugi wong gak melu gawe kok ngorai. Ngoten Bapak Ibu. Padahal dalam Islam apa diajar tanamkan seperti itu kan tidak. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ditanamkan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga kita. Nanti diberi pemahaman ngoten Bapak Ibu. Ya diberi contoh, jenengan nggih ngoten Bapak Ibu. Ayo dikorai iki piringe sapa? Malah ada yang gini loh, ada yang gini. Ada seorang bapak yang minta tolong kepada anaknya. Nah, bapak ngelak, haus, tolong jupukno unjukan. Biasa unjukan Bapak Ibu? Ngombe kan kira cocok. Maksud kucing yang ngombe, bapak yang ngombe, kan bukan cocok. Unjukan. Terus bapak, anak itu cerdas Bapak Ibu. Bapak punya kaki. Yang duwe itu bapak itu. Yang ngaku dewe Pak, ikut cedek Pak. Bapak duwe tangan, yang duwe itu tangan, wong duwe tangan yang jupuk dewe. Mosok ngono iki ngokon, Pak. Ya Allah. Ya, ku nek mentoloan bapak mak ngerti ngono gak tak lahirno. Ya, enggak tak jana gede. Itulah rumah tangga yang bagaikan pasar itu. Hanya transaksional seperti itu. Ya, transaksional seperti itu. Nanti kalau ibu-ibu bapak-bapak, sekarang musim hujan, nanti ibunya menjemur cucian, ditinggal arisan, mendungi kandel. Ya Allah, nggak melok ngombai, karingan tasita ini lembaran turun. Ya, dia dijana kodan. Nah, kok nggak ono sing entah sitirna cucian enak segaring lho padahal mau. Iku tutup cuci aku kok, Mak. Iku tutup lambiku kok, Pak. Ya Allah. Itu contoh ya, kehidupan kalau rumah tangga seperti itu berarti rumah tangga bagaikan di pasar. Kalau mencari Bapak Ibu terbagi ngombe kok sungkan. Boten guyon Bapak Ibu. Padahal nggih suwe mendina utan maca fardhu enggak ada banyu maca fardhu. Kan Bapak wong kosong. Boten mikir guyon Bapak Ibu. Kajeng jenengan boten ngantuk nggih Bapak Ibu. Terus yang ketiga itu ada rumah tangga bagaikan kuburan. Bagaikan kuburan. Kalau saya sebutkan kuburan itu seperti apa Bu? Satu, Pak,
sepi nggih. Omah kok sepi kaya kuburan, omah kok rame kaya pasar. Pasar itu gedung DPR. Gedung DPR pas demo itu rame. Rame kok kaya pasar, sepi kok kaya kuburan. Sepi. Terus apa mulai kuburan itu? Angker nggih. Menakutkan, angker medeni. Rumah tangga yang bagi kuburan itu rumah tangga yang menakutkan, medeni. Ya, dulu wong teko mulai wis wonge mulih. Ono mama singitan. Ono mama itu singitan. Seharusnya kan dijemput mama kan gitu nggih. Seperti anak saya itu Bapak, kalau saya datang itu langsung lari ke rumah waktu anak saya masih kecil, lari keluar rumah. Kenapa? Dulu sepeda nih, orang cantolannya jajan koran, kan ngoten Bapak Ibu. Ngoten karena menyebut Bapak Ibu, Bapak Ibu mulai karep musim penting gue jajan. Makanya kalau si pengajar gak ono jajan Bapak Ibu, jadi nggak mengecewakan anak saya. Ngoten guyon. Ngoten apa ya? Di saatnya disambut. Jangan sampai nanti Bapak atau Ibu ditanya sama temannya, kenapa kok nggak pulang Bu? Enak ono kantor. Enak ono kantor. Kok nggak pulang Pak dari masjid? Enak ono masjid, ono AC nih, jadi ngeresi, ono karpet, soleye-leye. Dan gak mulih lah kok. Yang dibayangkan adalah wajah siapa gitu. Saya ngomong wajah istrinya kok merapat menolong ya. Gitu. Tapi sebaliknya Bapak, kalau ini guyon ampun diseriusi ini, ampun diseriusi. Bapak ini ketika ke kantor kok bolak-balik telat. Jenengan pripun Bapak? Menurut jenengan, berarti rumah tangganya itu adalah damai, tenang, sampai nggak budal-budal sekolah. Nggak boleh ke kantor, seneng kan yang rumah nggak budal-budal. Lalu kan ngoten gitu. Sami kulo nggih ngoten Bapak Ibu. Nek kulo nang sekolah telat. Tanggoti kelas Bambang telat. Kulo mboten telat Bu. Kulo niku tiange sabar. Kok sabar Bapak kamu lagi mlebu niki jam 7 kulo setengah 8 nembe dugi kan kulo tiange sabar Bu. Rencang-rencang niku sing mboten sabar. Mlebu jam 7 wis setengah 7 wis teko. Kan enggak sabar wong niku. Kulo niku tiange sabar. Jam 7 mlebu jam 8 teko, kulo tiange sabar. Ini mboten sabar niku. Ngawur nih buatan sabar. Nah, Bapak Ibu bahagia gitu ya, menciptakan rumah tangga itu yang menyenangkan, bukan yang menyeramkan. Kalau Bapak Ibu kayak barungan, kalau Ibu kayak mak lampir, kalau anak Ibu gerandong, rumah tangga barungan kayak opo. Nah itu rumah tangga yang sangat seperti itu. Terus yang ketiga itu, yang keempat itu rumah tangga yang seperti sekolah. Ya. Sekolah itu ada pendidikan, ya, ada sopan santun, ya, ada pembiasaan yang baik. Kalau Bapak Ibu guru, maka ketika diajarkan, dipesankan, guru yang baik itu guru yang bisa ketika mengajar itu menyenangkan, betul nggih? Menyenangkan, bukan murid yang berangkat ke sekolah sehat walafiat ketika gurunya masuk langsung Pak saya sakit ke UKS ya. Pelajaran ini apa Pak? Matematika. Oh berarti murid sampean loro matematika. Waktu pas pelajaran habis sehat anaknya. Kalau saya sudah sehat Pak. Kenapa? Matematikanya wis mari. Ada yang seperti Bapak Ibu yang guru, ada kan? Saya dulu juga punya saudara ya, saudaranya dari luar Jawa, pindah ke Malang, yang muridnya Pak Jafar. Ya, hanya kerasan beberapa bulan Pak Jafar. Karena orang luar Jawa yang ditakutkan pelajaran apa Bapak Ibu? Bahasa Jawa. Nek pas pelajaran bahasa Jawa panas anaknya. Saya sakit, ikut ujian panas. Ayah saya ke UKS kasih minum air putih, pelajaran bahasa Jawa selesai, balik kelas lagi, ceria lagi, karena loro basa Jawa. Makanya ngajar itu yang menyenangkan. Kalau nek ngeten iki rada seneng guyon di Bapak Ibu nih, bukan serius-serius. Mau nang omah serius, seneng ngaji serius, terus kapan seneng ini Bu? Nggih.
Ono omah wis serius, ono embong serius, nek pengajian yang serius pisan, urip pisan kok serius terus. Betul serius-serius, agama itu menyenangkan. Nah sekarang gini, bagaimana menjadi rumah tangga yang sakinah itu? Tadi baru pengantar Bapak Ibu, sudah habis waktunya. Alhamdulillah. Satu Bapak Ibu, rumah tangga itu adalah tempat kedamaian, ya. Tempat yang damai, tempat berlindung. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana atau sakana. Allah menjadikan rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal atau kedamaian. Anak yang sekarang Bapak Ibu, ketika anak tadi itu menangis ditukari sama temannya, larinya kemana? Ke rumah kan? Karena di rumah nanti akan aman, damai, ada yang melindungi. Mulai tambah seneni bisa. Makan nih kalau gagal jangan nawakal. Duh, nek konco pun seneni ngomahit seneni. Ya, akhirnya arahnya lungo wis gak balik-balik. Bahasa Inggrisnya minggat. Itu yang damai, yang membawa kedamaian, ya, membawa kedamaian. Kedamaian itu jika anggota rumah tangga itu punya sifat sabar, bukan titik-titik diselesaikan dengan emosi, dengan marah, ya, tapi dengan kesabaran. Ngerti Bapak Ibu? Pokoknya segini loh, rumah itu akan damai selama di rumah itu masih ada kesabaran. Tapi kalau sedikit-sedikit itu marah, maka rumah itu tidak akan ada kedamaian. Dan masalah itu Bapak Ibu tidak bisa selesai dengan marah. Itu kata kuncinya ya. Masalah itu tidak bisa selesai dengan marah. Makanya Allah itu kan pesannya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sholat dan sabar, bukan dengan emosi. Makanya gini, kuncinya supaya nanti tetap ada kedamaian. Kalau ada yang marah, jangan ikut marah. Ya, kalau yang A marah, yang B nggak marah. Ya, nanti nek sing marah kesel kan lereng-lereng diri kalau dia. Nah, betul-betul samar. Dan marah itu kalau orang itu merasa dirinya yang paling benar, yang paling baik. Orang lain ini sini salah, nggak ono APE. Contoh kehidupan Nabi, ya. Nabi itu pernah undur, ini sering saya ceritakan ya. Pernah undur terlalu malam, ya. Dulu kan belum ada WA Bapak Ibu. Kalau WA ada WA, Aisyah jadi kunci sih ya lawangnya ya. Aku tak iki ono masalah sing rada serius, mungkin mulih ke rada telat. Kirim jebret, terus selfie, kirim foto ke istrinya Aisyah. Zaman dulu kan belum ada WA, makanya Nabi itu nggak bisa ngabari sama istrinya. Masalah harus selesaikan. Jika Nabi itu kundurnya agak malam. Ketika pulang itu lawangnya pun dikunci oleh Bu Aisyah. Nah, Bu Aisyah sudah tertidur, bukan tidur, tertidur. Nabi itu mengetuk pintunya, tok 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 tok, assalamualaikum Aisyah. Aisyah betul membukakan Bapak Ibu, tidak menjawab karena sudah tidur. Diketuk lagi yang kedua. Saya tanya Bapak Ibu, ketukan Nabi dan salamnya Nabi yang kedua lebih keras dengan yang pertama atau sama saja? Ayo dijawab. Sama atau lebih keras? Oh sama, kan jenengan nggak sama Pak. Coba takon dong. Jenengan nggih padha ngoten iki. Ngetoke nggih awan netes yang pertama atau tambah banter, Pak? Terus salamnya nggih padha napa kalian bengok? Kalau nggak ngamuk. Salamnya nggak assalamualaikum tok. Iki turu kebun. Ngoten. Terus ngoten dibukakan, itu diketuk yang ketiga. Iku ketukannya nggih sama, mboten tambah banter. Salame nggih padha, mboten tambah bengok. Itu Kanjeng Nabi. Lha wis diketuk ping 3, disalam ping 3 kok enggak dibuka. No, Nabi niku nggih mboten muring-muring. Langsung mendhet serbanipun terus dibeder teng teras. Nabi niku sare teng teras. Ya Allah, orang yang mulia itu mau tidur di teras apa itu? Jenengan nih kersa ngoten Pak.
Apa langsung nang hotel? Apa golek musola atau nang pos kamling golek konco? Masya Allah, Bu, nek enten bapak sing kersa ngoten niku pesen kos tunggal, Bu, aja dikubur sadurunge mati, Bu. Iku langka, iku boleh angel iku. Pasar bimbing kan wong dodol ngoten niku, Bu. Ya. Nah, ketika pagi biasanya kan keluarga Nabi kalau pagi itu kan bangun ya, sholat tahajud. Ibu Aisyah tuh bangun tuh melihat, mencari Nabi kok belum ada di rumah, lawang isi kuncian, berarti Nabi belum masuk rumah. Dibukalah pintunya, betapa kagetnya ternyata orang yang mulia itu tidurnya di teras. Nih, Aisyah tuh jerit apa itu? Jerit itu mboten bengkok, nang diai, mboten ngoten, Bu. Sama Ar-Rahman nang dia gak mulai-mulai itu mboten ngoten. Jadi Ibu Aisyah itu, ya Rasulullah maafkan saya ya Rasulullah, saya tidak membukakan pintu, saya tertidur ya Nabi. Nangis, Bu, tapi nangisnya api. Ya, mboten muring-muring. Apakah Nabi juga muring, Pak? Muring-muring, Pak? Mosok turun gak krungu, aku salam ketok pintu mosok gak krungu. Mboten ngoten, Pak. Nabi itu ngendika ngeten, ya Aisyah, duduk. Bukan kamu yang salah, saya yang salah ya Aisyah. Saya pulangnya terlalu mboten, Nabi kula sing salah, enggak Aisyah, aku sing salah. Mboten, Nabi kula sing salah. Loh, Masya Allah. Nek ngoten niku tukaran mboten, Pak. Tukaran mboten, Bu. Mboten. Masya Allah. Itulah baiti jannati itu, rumah tanggaku surgaku seperti itu. Ya, ada kedamaian dalam rumah tangga, bukan membesar-besarkan masalah, tapi bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Ya sudah, akhirnya Nabi dengan Aisyah itu nggak terjadi pertengkaran, tetap harmonis, damai, meskipun ada masalah seperti itu. Nggak rebutan saling menang, tapi saling merasa dirinya salah. Dan kedua, rumah sebagai tempat ibadah. Maka Nabi berpesan gini, la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ada hadisnya, rumah yang seperti kuburan itu jangan kamu jadikan kuburan. Satu, jangan kamu jadikan kuburan itu, memang nggak boleh ngubur orang mati di rumah, itu nggak boleh. Nek bapaknya mati dikubur nang omahe, ibuke mati dikubur nang omahe mati. Lah dadi kuburan kabeh lho. Ya, nggak boleh mengubur orang yang meninggal itu di rumahnya, nggak boleh. Ya di pekuburan yang pada umumnya. Makanya di Mekah kan dekatnya jenengan kalau setelah selesai ziarah makamnya Nabi keluar dari Madinah itu kan langsung ketemu kuburan, namanya kuburan Baqi itu. Ngeten nggih, ada kuburan. Nanti jenengan waktu mana itu bukit Jabal bukit apa yang ada magnetnya itu, Pak. Nah, itu nanti kan di situ ada kuburan juga. Yes. Suhada-suhada yang dulu perang Uhud ya, bukit Uhud. Itu ada kuburan juga. Nah, artinya tidak dikubur di rumah-rumah penduduk. Loh, Nabi kenapa kok dikubur di rumahnya? Nah, akhirnya jenengan tanya gitu, kenapa Nabi kok dikubur di rumahnya? Beda dengan Nabi. Ya. Nabi itu Bapak Ibu ketika meninggal kan betul segera dikubur karena masih berdebat dikuburkan di mana. Nah, kan jadi nek jenengan nek setan berdebat mau dikuburkan di mana, bah dikubur nang gene sing penting dikubur kan ngoten. Nabi kan dipakai rebutan karena seorang nabi, orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah mengatakan, orang-orang Mekah itu, Nabi ku lahirnya Mekah. Ya. Semua ahli warisnya itu di Mekah. Ya sudah dikuburkan di Mekah, kata orang muhajirin. Orang Ansor, orang-orang Madinah mengatakan, enggak, Nabi lu wis pindah ning hijrah ning Madinah. Tinggalnya di Madinah, sedone ning Madinah, ya dikuburnya Madinah. Kan jadi perdebatan. Maka yang menyelesaikan itu Nabi pernah bersabda begini,
dimanapun saya meninggal, disitulah tempat kubur saya. Ya, karena Nabi itu meninggalnya di kamarnya, di atas pangkuannya Aisyah, ibu Aisyah. Dia Nabi situnya di situ, ya kuburnya di situ. Maka Bapak Ibu kalau nanti ziarah kuburnya Nabi, kenapa kuburnya Nabi di dalam masjid Nabawi, dekatnya Raudhah? Ya dulu memang rumahnya Nabi di situ. Rumahnya Nabi di situ. Kata Bapak Ibu ya. Yang kedua, kenapa kok Nabi gak segera dikuburkan? Masih bermusyawarah siapakah yang menggantikan pemimpin Islam setelah Nabi itu siapa. Maka kemudian kan banyak yang senior, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mereka berunding ketika Nabi itu udzur, sudah sepuh, sakit, yang jadi imam sholat itu biasanya diwakilkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian orang-orang mengambil itu, pelajaran itu, kalau begitu penggantinya Nabi, pemimpin umat Islam, ya kita baiat saja Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga para sahabat Nabi itu membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Maka Bapak Ibu ya. Yang kedua, jangan mengubur orang di dalam rumah. Yang kedua, jangan dijadikan rumah itu sebagai kuburan. Itu begini. Artinya jangan sampai di dalam rumah itu tercipta angker menakutkan karena tidak ada aktivitas ibadah di situ. Nggak ada orang yang membaca Al-Quran di situ, nggak ada orang yang sholat sunnah di situ, nggak ada zikir wirid di situ. Nah kalau rumah seperti itu, kata Nabi, itu rumah seperti kuburan. Ya, maka terangilah rumahmu itu dengan baca Al-Quran, dan terangilah rumahmu itu dengan sholat sunnah. Kata Nabi, rumah yang digunakan untuk sholat dan membaca Al-Quran itu akan bercahaya, dan cahaya itu sampai menembus langit, sampai malaikat itu bertanya, itu cahaya apa? Maka itulah cahaya rumah-rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Maka jadikanlah rumah kita Bapak Ibu, setiap hari harus ada orang yang melantunkan Al-Quran dibaca untuk sholat tahajud. Jangan seperti kuburan. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, jangan beribadah di kuburan. Jangan beribadah di kuburan. Makanya kan nggak boleh sholat di kuburan itu. Ya, atau sholat di kuburan kan nggak boleh, kecuali sholat jenazah loh ya. Panjenengan punya teman, saudara, tetangga yang meninggal belum menyolati sudah dikuburkan, jenengan ziarah situ langsung sholat di atas kuburannya, boleh? Boleh. Nabi juga mencontohkan begitu kan. Ketika ada seorang ibu tua yang biasa nyapu di Masjid Nabawi itu meninggal, Nabi mencari mana ibu yang biasa nyapu halaman masjid. Tadi malam meninggal ya Rasulullah, itu bukan dikabari. Ya kata Nabi gitu. Terus ya sudah, kalau begitu saya antarkan di kuburannya. Di mana kuburannya? Nabi datang ke kuburannya, kemudian sholat jenazah di atas kuburan wanita tadi. Artinya boleh sholat jenazah di atas orang yang sudah dikubur. Jangan ibadah di atas kuburan, termasuk baca Al-Quran Bapak Ibu ya. Tapi sekarang itu karena sudah salah kaprah nih, banyak orang-orang di rumah gak mau baca Quran, kuburan malah mau baca Quran. Akhirnya saya tanya dia, lu masuk kuburan Bapak Ibu nang di dona ngomah. Karena kuburan wayai angker malah tinggi ngaji, karena saya ngangker kuburan itu tadi. Dia balik dia mulai dengan omah tiang-tiang niku, sing angker jadi omah. Pun yang ketiga, jadikanlah rumah kita sebagai madrasah. Madrasah ini sekolah nih. Anak-anak kita itu Bapak Ibu tergambar dari seperti apa diperlakukan dalam rumah itu. Jika dididik oleh orang tuanya dan menjadi anak dididik dengan cara yang baik, Masya Allah, anak itu akan berkembang menjadi anak yang baik. Bapak Ibu yang pernah jadi guru ya, saya itu kan mantan guru Bapak Ibu. Saya belum pensiun Bapak Ibu, karena usia saya sudah 60 tahun. Ya,
sudah 60 tahun kan kelihatannya masih 59 Bu ya. Iya. Padahal sudah 60 tahun tuh usia saya itu. Kelihatannya masih 59. Ya podo ae Pak, usah kacek setahun ini. Jadi kalau guyon ingat Bapak itu. Jika ada anak yang bermasalah di sekolah, itu rata-rata masalah itu dibawa dari rumahnya. Kondisi rumahnya tidak baik-baik saja. Maka dijadikanlah rumah itu sebagai madrasah, sekolah yang pertama sebelum anak itu ke sekolah formal. Bu, saya tanya ibu, yang gurunya ya, gurunya kan ibu-ibu ini. Ketika putra jenengan mau makan, pernahkah ibu-ibu menyuruh ayo nak pakai tangan kanan? Pernah Bu? Itu pelajaran Bu. Baca basmalah ya, iya kan? Dikasih orang, ayo bilang apa? Terima kasih. Itu kan pelajaran Bapak Ibu. Ayo salim. Itu kan pelajaran. Ya, meskipun nggak ada kurikulum tertulis, itu secara turun-temurun ya kurikulumnya seperti itu. Ketika mendidik anak-anak kita di rumah, ya, ayo gimana, terima kasih, ya, nggak boleh duduk di meja, nggak boleh kurang sopan, duduk di kursi, kan gitu. Lewat orang di depan orang tua nggak boleh lari-lari, nggak sopan, kan gitu Bapak Ibu. Meskipun dulu kurikulumnya orang mbah-mbah dulu ya, ojo lungguh nek bantal udunan, ya, itu masya Allah mancep nih Bapak Ibu. Pelajarannya mantep, ojo lungguh nek ngarep lawah, aku nek ngakokno bali, iya gitu. Surup-surup ojo ngule, kok kesurupan, ya, mulai Bu. Itu contohnya, ya, contoh ojo ngono kok kualat, gitu. Ojo mambrutu lalian, dan itu masih mamsi wiwi, mulai Bu. Ikue bapakmu. Nah, itu pun madrasah. Sudah ada, nah ayo ke masjid. Sekarang sore waktunya ngaji, ayo ngaji. Mari maghrib, ayo mau Quran. Itu kan semuanya pelajaran. Ya itu pelajaran. Sebelum sekolah, ayo salim dulu, pamit, salim. Itu pelajaran. Masya Allah, itulah yang nantinya akan dibawa oleh anak-anak kita dalam kehidupannya sehari-hari. Akan seperti itu. Dan kemudian, nah sekarang terakhir Bapak Ibu ya. Pun rotok ngelak dulu. Ciri rumah tangga sebagai surga itu satu, kehidupan rumah tangga itu, rumah itu harmonis nih. Ada keharmonisan, harmonis. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini ayat undangan. Betul kan? Dengan enggak melundangan mantan tentang ayat ini buatan. Mungkin sampai disebut ayat undangan itu Arum ayat 21. Enggak melundangan ayat halal bihalal apa Bapak Ibu? Ayat halal bihalal wasari'u ila maghfiratin min rabbikum dan selanjutnya. Keluarga yang harmonis, yang penuh dengan kasih sayang. Wah, ini larang Bapak Ibu. Ini mahal. Menciptakan rumah tangga yang harmonis itu tidak mudah. Saya beritahu, meskipun jenengan sudah tahu ya, masalah hidup yang paling berat masalah apa Bapak? Ayo, tangkap. Masalah hidup yang paling berat masalah apa? Masalah rumah tangga. Itu yang paling berat. Dengan masalah kantor, selesaikan di kantor selesai, mulai mari beres. Ya. Tapi kalau sudah masalah rumah tangga, apa itu suami dengan istri atau istri dengan atau orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua, itu masalah yang sangat berat. Ya, bukan berat tapi berat. Ya, berat betul, yang sangat berat. Gimana nggak berat? Jangan punya masalah dengan suami istri punya masalah. Jangan mulai ketemu nggak suami istri? Ketemu, iya kan? Isu ketemu, metu kamar ketemu, nang pawon ya ketemu terus. Nang akhirnya takon gini, istrinya tuh Bu, Pak, kira-kira saya nanti masuk surga enggak? Iya.
Suaminya menjawab gitu, insya Allah ma, saya dengan Mawar nanti sama-sama masuk surga. Apa katamu? Ketemu sampean mana? Boten ngoten Bapak Ibu. Ngoten. Lho kok iso ma? Kok iso? Iya ma, syaratnya gini. Mama akan masuk surga, saya juga akan masuk surga. Syaratnya asalkan nanti Mama itu menjadi orang yang sabar, saya menjadi orang yang pandai bersyukur. Maksudnya, Pak, saya bersyukur karena punya istri yang cantik seperti Mama. Dan Mama harus sabar ya Maya, punya suami yang jelek seperti saya. Pokoknya foto-foto bersyukur dan sabarnya insya Allah semuanya masuk surga. Gampang apa itu masuk surga itu? Yang penting sabar kali syukur. Jenengan bersyukur pagi hari ini bisa ngaji loh, dan sabar mengikuti pengajian ini sampai rampung, insya Allah masuk surga Bapak Ibu ya. Nek kurung suwarga langsung amin ibu antar. Mungkin mulai dari THR tuan amin ibu antar itu. Yang harmonis nih Bapak Ibu ya. Yang kedua, suami harus adil dalam memimpin, karena arijalu kawamuna ala nisa. Suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Nah, pemimpin itu ya harus adil, jangan sampai nanti ada yang bicara, "Jane bapak enggak adil." Ya. Nek adik ngono aku dingenekno, akhirnya bapak ya wis aku tak adil. Teng pasar lah tutup lambi. Anak nomor 1 kuliah, nomor 2 SMA, nomor 3 TK. Tukono lambi sing ukurane padha. Ya. Sing kuliah seneng, alhamdulillah bagus pas ini Pak. Sing TK kayak kelambine mau hilang. Kegeden. Loh kenapa kok sepertinya? Papa kan adil. Bukan seperti itu adil. Adil itu yang proporsional gitu ya. Yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pokoknya yang adil. Ya, jangan sampai nanti ada mbang cindil, mbang silatan, ada boleh bahasa yang adil Bapak. Semuanya itu jaga garis alam. Penghormatan kepada orang tua ini penting Bapak Ibu. Ya, harus ada sopan santun anak itu terhadap orang tua. Sederhana Bapak Ibu. Dulu Ali bin Abi Thalib itu pernah ke masjid pada keesokan harinya sholat subuh. Ketika Ali kesusu ke masjid, kenapa belum kesusu? Karena Ali itu agak kesiangan ya, ke masjid itu. Takut nanti kalau ketinggalan sholat bersama Nabi, maka Ali itu agak banter jalannya. Di jalan ketemu ada orang tua. Orang tua itu melampai pripun Bu? Alon-alon waton kelakon. Ya, gremet-gremet waton selamat. Betul gitu. Kan prinsipnya orang tua kan begitu. Wonten sing wong seputus pelayon itu. Mbah, cok pelayon, Mbah. Mboten wonten gitu. Nanti Mbah trik-trikan, mboten wonten apa itu. Ya, simpangan prauto kudu ambruk. Ikut yang sepuh. Nah, Ali ini kagungan adab yang baik terhadap orang tua. Meskipun kesusu telat sholat, karena depannya ada orang tua Bapak Ibu. Ali ini telaten, ngetutakan teng wingking, betul wani nyalip. Tidak berani mendahului, ditutakan teng. Oh ini tiang sepuh, nanti saya enggak mendahului, nah ya. Mungkin juga mau ke masjid, ternyata setelah sampai di masjid wong orang tua tadi terus saja, ya Allah tak pikir wong Islam, ternyata orang ini bukan non Islam. Ali ini teng masjid, Nabi itu tesir rukuk Bapak Ibu. Nah Nabi itu tesir rukuk. Sajane nek menurut biasanya Nabi pun mantun sholati, tapi Nabi tesir rukuk, dalam posisi rukuk. Terus Ali itu takbir Allahu Akbar dari rukuknya Nabi, ya dari rukuknya Nabi. Terus setelah selesai sholat Bapak Ibu, para jamaah itu bertanya gini, sahabat-sahabat tanya Nabi, jenengan wau kue dangu ya Nabi, ngapa wau pinternya jenengan keturun, kaya apa, kok gak mari-mari. Terus Nabi itu cerita dan ya wahai sahabatku,
Saya tadi ruku, mau bangkit nggak bisa. Loh, kenapa ya Rasulullah? Ono malaikat yang menekan punggung saya supaya nggak bangkit-bangkit. Loh, kok seperti itu kenapa? Karena Ali sedang mengiringkan orang tua yang mau ke masjid supaya tidak telat datangnya ke masjid, maka saya ditekan punggung saya supaya tetap ruku. Katanya Bapak itu, dengan sholat atau imamnya ruku, dengan dia ruku sudah dihitung 1 rakaat tidak? Sudah dihitung kan? Itu sudah dihitung 1 rakaat supaya nggak tertinggal. Terus Nabi bercerita gini, itu nggak seberapa wahai sahabatku. Ada yang lebih hebat lagi. Allah memerintahkan malaikatnya supaya menahan matahari, supaya matahari tidak segera terbit, supaya Ali tidak tertinggal sholat subuhnya. Sekarang bukan kisahnya itu Bapak itu, tentang kenapa kok itu terjadi. Karena ada orang yang begitu hormat kepada orang tua. Titik tekannya di situ. Itulah keutamaan orang jika ada orang itu masih punya sikap hormat, sopan santun, ya, tata krama, andap asor terhadap orang tua. Begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah itu mengatakan gini, saya itu malu mau menyiksa hambaku ketika saya sudah melihat rambut kepalanya yang sudah memutih. Jadi Bapak Ibu yang berkewanan yang buat disemir, Allah itu sungkan nyiksa orang yang sudah punya uban. Nah, sing kering ubanan jenengan semir putih. Tak podo ae. Nah, betul itu, saking sayangnya, hormatnya, kasihannya Allah kepada hambanya yang sudah tua itu, sampai Allah itu sungkan kalau menyiksa hambanya yang sudah tua itu. Ya Allah saja sungkan, maksud kita nggak punya rasa sungkan kepada orang yang sudah tua-tua. Nah, punten Bapak itu bukan berarti saya foto ya, jenengan sing sepo-sepo lungguh ning kono kula lungguhan ten iki. Kepenek kula mboten lungguh ten iki kalih Pak Sapa diseneni. Pak Bambang kono lungguhe. Maka Bapak Ibu ya, itu pentingnya tata krama, menghormati, sopan santun kepada orang tua. Yang tua itu dikotonakan sepuh itu suweneng Bapak Ibu. Tapi nek nonton tiang nom kok kudu, masya Allah ngelus dosa ya Allah, wong arek kok nggak duwe sopan santun. Aku kelewes tua kok nggak dihormati, akhirnya udah toko hormat, kan hormati. Betul Bapak Ibu, wong tua ini kan nolong saya, nolong satu. Wong tua itu cirinya 3, Bapak. Siji, wis loro-loro sakit tinggi kan, yang sepun itu. Karena angin itu masuk angin ya, gitu. Nggih, nek titik ngurus ya. Ya, dokter titik engko mai kumat. Ya, ini es watu. Itu tiang sepuh, antri penyakitnya. Nomor kali ini ku sepi, nggih ta, Bu? Jare wong-wong niku duwe anak jo akeh-akeh. Anak siji anak akeh padha nek kuwi sepi. Nggih, leres Pak. Sepi. Ditinggal lunga kabeh karo anake, kare wong loro dhewean nang kamar karo kancane. Jagungan kalau sing jagungan dewian ya. Yang meloro niku 3 niku nek pun sepuh niku sepah. Sepah itu gak ono gunane. Ya, rumangsa enggak sembarang enggak oleh. Mbah, Bu, enggak sakura-kura, pingin piring 5 wis pecah. Orang-orang kan bukan dipercaya, Pak, Bu. Dari mecana piring, iku piring si tuku-tuku dhewe iku. Ya, Bapak nak pecana. Ini tuh kondisi tiang sepuh. Makanya sangat sensitif, kita harus hormat dan sopan kepada orang tua. Terakhir Bapak Ibu, sering musyawarah nggih dalam rumah tangga itu penting Bu, musyawarah. Nah, hari ini enaknya mama masak apa ya? Ayam panggang mah. Pak, enaknya Bapak Ibu masak apa? Rawon mah. Sing anak situ sampai njaluk apa? Apa Bapak? Soto mah. Wes saiki nang warung dhewe-dhewe. Jalukane aneh-aneh kan kuwi aku. Mare ono mamae bapake belanjane, Pak, Bu, nang bapakne belanja 5.000. Di belanja 5.000 niku digawe rawon Pak kalau Bu ya, Pak. Ibu hebat. Ono belanja 5.000 dadi rawon. Iya Pak, tak ceritani, belanjane 5.000, celana sampai turu katut Pak.
tarombengno sampai jadi mengapun jaluk rawon. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjaga keluarga kita agar tetap sakinah mawaddah warahmah, bisa tercipta keluarga yang baik di jannati bagikan surga, dan semoga kita tetap dikumpulkan dengan penuh kebahagiaan di dunia ini bersama keluarga kita, dan insya Allah semuanya akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini libur, tidak ada tanya jawab. Iya, karena sing nyamping harus kesel buat ditakoni nggak saya jawab tambah repot nanti. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.